Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa dan taat beribadah, juga menjalankan semua perintahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Surga tidak ada batasan khusus bagi laki-laki saja, namun kenikmatan dan kebahagiaan surga akan dinikmati oleh seorang dengan syarat beriman, baik laki-laki maupun perempuan di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Quran surah Ghafir ayat 40. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, dan akan kami beri balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Lalu siapakah perempuan yang akan masuk ke dalam surga pertama kali setelah ummahatul mukmin atau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, dan tidak menyangka siapa perempuan yang paling beruntung tersebut kan? Kalian penasaran sahabat Multazam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Inilah perempuan pertama yang masuk ke dalam surga setelah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, versi dari Multazam TV. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Suatu hari, Fatimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah perempuan pertama kali yang masuk ke dalam surga setelah ummahatul mukminin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui perempuan pertama kali yang masuk ke dalam surga setelah ummahatul mukminin, ia adalah Ummu Muti'ah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Fatimah penasaran dan mencari tahu amalan seperti apakah sehingga dia menjadi perempuan pilihan yang masuk ke dalam surga pertama kali. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muti'ah adalah seorang perempuan yang mencari ridho suaminya agar mendapat keutamaan masuk ke dalam surga, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Di mana ada seorang perempuan yang meninggal dunia lantas suaminya ridho kepadanya karena ketaatan dan ketakwadaannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Berhari-hari Fatimah keliling Madinah untuk mencari keberadaan Muti'ah. Dari informasi yang didapatkan, Fatimah mengetahui bahwa keberadaan dan tempat tinggal Muti'ah di pinggiran kota Madinah. Atas izin suaminya Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah dengan mengajak Hasan putranya bersilaturahim ke rumah Muti'ah di pagi hari. Assalamualaikum ya ahlal bait. Dari dalam rumah terdengar jawaban seorang perempuan. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Fatimah menjawab, aku Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muti'ah menjawab, alhamdulillah, hari ini rumahku dikunjungi oleh putri Rasulullah, junjungan alam semesta. Muti'ah belum mau membukakan pintu. Dari dalam rumah Muti'ah bertanya, Anda seorang diri atau bersama yang lain? Fatimah menjawab, aku bersama Hasan putraku. Maaf Fatimah, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku belum mendapatkan izin dari suamiku untuk menerima tamu laki-laki, dan suamiku saat ini sedang tidak ada di dalam rumah. Tetapi Hasan adalah anak-anak, balas Fatimah. Walaupun anak-anak, dia adalah seorang laki-laki, kata Ummu Muti'ah. Bisa saja kembali setelah aku mendapatkan izin dari suamiku, timpal Muti'ah. Apa yang dikatakan Muti'ah memanglah benar, seperti yang diajarkan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak membolehkan seorang istri untuk masukkan laki-laki ke rumahnya ketika suaminya tidak ada di dalam rumah atau tanpa izin suaminya. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Fatimah pulang dan akan kembali besok harinya. Keesokan harinya Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Muti'ah. Kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, tetapi Husain juga meminta ikut. Fatimah datang dengan harapan Muti'ah sudah mendapatkan izin dari sang suami. Namun usaha Fatimah kembali gagal. Muti'ah tetap tidak mau membukakan pintu karena izin yang diberikan suaminya hanya untuk Hasan, bukan untuk Husain. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idni wa la ta'danu fi baitihi illa bi idni. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya, dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya tanpa izin darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Ibnu Hibban disebutkan dari hadis Abu Hurairah, la ta'dhanul mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi idni. Tidak boleh seorang perempuan mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin suaminya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat Multasim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatimah memikirkan begitu mulianya perempuan ini, menjunjung tinggi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu tunduk dan patuh kepada suaminya. Pada hari ketiga, Fatimah kembali lagi bersama kedua putranya ke rumah Muti'ah pada sore hari dan mereka dipersilakan masuk. Fatimah mendapati kejadian yang mencengangkan dan dia sangat terkagum. Muti'ah didapati sedang berdandan sangat rapi dan mengenakan pakaian terbaik yang dipunyainya serta bau yang sangat harum. Di dalam kondisi tersebut, Muti'ah mengatakan keadaan Fatimah bahwa suaminya sebentar lagi akan pulang kerja dan dia akan menyambut suaminya. Sahabat Multasim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sangat memuji seorang istri yang taat kepada suaminya. Bahkan istri yang taat suami itulah yang dianggap wanita solihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khair? Qala allati tasruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa perempuan yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu perempuan yang paling menyenangkan jika suaminya melihat, mentaati suami ketika diperintah dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai. Ummu Fathiyah sudah menyiapkan baju ganti yang bersih untuk suaminya sambil menuntun suaminya ke kamar mandi. Ummu Muti'ah juga menuntun suaminya menuju tempat makan dan sudah disiapkannya makanan dan minuman yang dimasakkan seharian. Setelah semuanya selesai, Ummu Muti'ah memberikan cambuk sepanjang 2 meter kepada suaminya dengan mengatakan, wahai suamiku, seharian aku telah membuatkan makanan dan minuman yang ada di depanmu. Sekiranya engkau tidak suka atas masakan yang aku buat, maka cabutlah diriku. Ummu Muti'ah menetapi hak suami yang dijelaskan Allah di dalam ayat berikut ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dan oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Quran surah An-Nisa ayat 30. Di dalam hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang istri bertanggung jawab atas rumah suaminya. Ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Multasim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Fatimah pulang dengan menangis haru dan bahagia karena sudah mendapatkan jawab dari amalan apa yang dilakukan Ummu Muti'ah, sehingga menjadi perempuan yang pertama masuk ke dalam surga setelah istri Nabi. Ummu Muti'ah adalah perempuan dari kalangan biasa, namun keteladanannya di dalam mengabdi dan berbakti pada suami menjadikannya perempuan pertama kali yang masuk ke dalam surga. Sebuah kisah hikmah tentang kesadaran seorang istri untuk taat kepada suaminya. Taat atas pemahaman, bukan karena pemaksaan atau kekerasan. Karena taat itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seorang istri pada suaminya disebut setara nilainya dengan jihad kaum laki-laki. Hal ini dikisahkan ketika ada seorang perempuan yang datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya mewakili kaum wanita untuk menghadap engkau untuk menanyakan sesuatu hal. Berperang itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaum laki-laki. Jika mereka terkena luka, mereka mendapat surga. Dan kalau mereka terbunuh, maka mereka akan hidup di sisi Allah sebagai orang yang mati syahid. Laki dicukupkan rezekinya dengan buah-buahan surga, dan kami kaum perempuan selalu melakukan kewajiban terhadap mereka, yaitu melayani mereka dan membantu kepala mereka. Lalu apakah kami boleh ikut memperoleh pahala berperang itu? Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu jumpai bahwa taat kepada suami dengan penuh kesadaran, maka pahalanya seimbang dengan pahala berperang atau berjihad membela agama Allah. Tapi sedikit sekali dari kamu sekalian yang melakukannya.
Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan agar perempuan senantiasa berbakti dan menghormati suaminya selama suaminya tidak meminta atau mengajarkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan puasa pada bulannya, dan menjaga kemaluannya serta mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Apa yang dilakukan Ummu Muti'ah adalah bentuk ketaatan dan pengorbanan istri kepada suami yang patut diikuti atau dicontoh untuk mendapatkan balasan surga. Karena hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu an-nisa ayasjudna li azwajihinna lima ja'allahu lahum alaihinna minal haq." Seandainya aku diizinkan Allah untuk memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka tentu aku perintahkan seorang perempuan atau istri untuk sujud kepada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semua yang dilakukan sahabiah Ummu Muti'ah bukanlah atas perintah, apalagi paksaan suaminya, melainkan inisiatif sendiri, tergerak dari keinginan untuk mengimplementasikan ketaatan kepada imannya. Karena taatnya seorang istri dalam keluarga adalah bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada suami tentu tak sama sebanding dengan ketaatan Allah. Taat kepada suami ada batasan yang digariskan oleh agama. Taatnya seorang istri bukan berarti merendahkan kedudukan seorang istri atau seorang ibu di rumahnya. Taatnya seorang istri bukanlah jalan lebar bagi seorang suami berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya atau KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Ketaatan seorang istrilah yang menumbuhkan kesadaran seorang suami terhadap kewajibannya. Dan itulah kisah perempuan pertama kali yang masuk surga setelah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang luar biasa, bukan sahabat multazam? Sahabat multazam, perlu difahami bahwa tidak ada hadis hasan apalagi hadis sahih dalam kisah Muti'ah. Tujuan kisah ini diangkat adalah sebagai bahan renungan dan nasihat bagi seorang istri agar selalu taat kepada suaminya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran surah An-Nisa ayat 34. Imam At-Tabari mengatakan di dalam kitab tafsirnya, perempuan selalu menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, termasuk tidak menerima tamu laki-laki yang mana suaminya tidak mengizinkan. Juga ia selalu menjaga kemaluan dan harta suaminya. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak-hak yang lain. Jika ada seorang istri tidak taat kepada suami, bahkan durhaka, maka bidadari di surga akan marah kepadanya. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril in. La tu'dhihi qatalakillah fa inna ma huwa indaka dakhil yushiku ayyufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata kepadanya, "Janganlah engkau istri menyakiti suamimu, semoga Allah melaknatimu. Dia suamimu hanyalah tamu di sisimu. Hampir-hampir saja ia meninggalkanmu untuk menuju kami di dalam surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itulah kisah tentang Ummu Muti'ah yang sangat syarat dengan suri tauladan untuk kita semuanya. Sekali lagi, mari membangun Multazam TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.